Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih semuanya kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Udah siap belum? Super. Siap belajar belum? Udah siap melakukan pembelajaran hari ini belum? Siap, Bu. Ya, semoga teman-teman semua di sini tetap semangat dan selalu siap belajar walaupun hari ini kita semua lagi puasa, tapi bukan jadi alasan sebagai kita buat berhenti buat semangat belajar ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu mau teman-teman semua di sini nyalain kamera dulu ya. Ibu mau mastiin kalau misalkan kalian itu masih di tempat yang kondusif buat belajar ya. Sebelum mulai pembelajaran juga, silahkan untuk membaca doa dipimpin oleh Ketua Kelas Febrianto Eko. Silahkan. Ya Ibu, siap Bu. Ya teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Amin. Berdoa tidak akan pernah selesai karena berdoa akan terus-menerus selalu ada. Ya, terima kasih Eko. Ya, selanjutnya akan Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Febrianto Eko. Iya, Ibu hadir. Maimai Saroh. Hadir, Bu. Tipadia Hijriana. Hadir, Bu. Umiyah. Yulistian. Hadir, Ibu. Susilawati. Izin, Bu. Silawati lagi izin nganter kakaknya. Oh, iya. Udah nggak apa-apa. Berarti Susi aja ya yang nggak hadir. Nah, sebelum memulai ke materi hari ini, apakah masih ada yang ingat materi minggu lalu tentang apa? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, Mama silahkan. Materi minggu lalu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih. Betul. Ya, Mama, betul sekali. Terus untuk materi yang kemarin, apa ada yang masih ingat juga tanggal berapa sidang BPUPKI berlangsung? Ada yang bisa jawab? Izin jawab, Bu. Ya, Siti Padia silahkan. Kalau tidak salah ya Bu, tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli tahun 1945. Ya, betul. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, betul ya, sidang BPUPKI itu yang kedua itu tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945 yang menghasilkan kesepakatan rumusan dasar negara yang termuat di naskah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter gitu ya. Nah, sekarang materi hari ini adalah mengenai norma dan keadilan. Nah, langsung aja ya. Nah, setelah mempelajari materi ini, materi norma dan keadilan ini, kalian diharapkan mampu untuk yang pertama menjelaskan pengertian norma, menjelaskan sumber-sumber norma masyarakat, menjelaskan macam-macam norma, dan menjelaskan sanksi pelanggaran norma. Langsung aja yang ke pertama, pengertian norma. Siapa yang tahu norma di sini apa?
Nah, di sini udah ada pengertiannya. Jadi norma itu merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi norma itu sebuah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga negara yang digunakan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendalian tingkah laku seperti itu. Kemudian lanjut, macam-macam dan sumber norma. Nah, di sini ada norma agama yang berasal dari Tuhan, norma kesusilaan yang berasal dari hati nurani, norma kesopanan yang berasal dari masyarakat, dan norma hukum yang berasal dari negara. Nah, jadi norma agama itu merupakan suatu peraturan hidup yang berisi tentang perintah, larangan, atau ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, norma kesusilaan itu merupakan peraturan hidup yang bersumber dari suara hati manusia. Gitu. Kemudian yang ketiga, norma kesopanan adalah peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan segolongan manusia. Dan yang terakhir, norma hukum itu merupakan peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara, bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas. Lanjut, mengenai sanksi pelanggaran norma. Nah, di sini ada norma agama yang sanksinya adalah dosa, norma kesusilaan yang sanksinya adalah penyesalan dan rasa was-was, dan norma kesopanan dikucilkan ataupun diasingkan juga, dan norma hukum itu dipenjarakan, kurungan, denda, hukuman mati, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini ada tugas buat kalian. Carilah contoh macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tugas ini dari yang tadi macam-macam norma yang udah tadi disebutkan, yang ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Nah, itu dicari nanti sama kalian contohnya di kehidupan sehari-hari, apa aja. Boleh diskusi, tapi jawabannya tidak boleh sama persis ya. Ditulis tangan dan besok hari Senin dikumpulkan lagi ke Ibu ya. Mungkin untuk materi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya, silakan Ibu Stian. Tujuan diadakannya norma itu untuk apa ya, Bu? Ya. Kenapa harus ada norma? Ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi, tujuan dari adanya norma sekaligus kita mengapa harus menaati norma itu, kenapa kita harus menaati norma yang berlaku itu, karena untuk menciptakan ketertiban dan juga keadilan seperti itu ya. Nah, hal ini juga sesuai dengan tujuan dibentuknya hukum, yaitu untuk menciptakan ketertiban dan keadilan seperti itu. Ya, mungkin Ibu simpulkan ya materi pertemuan kita hari ini. Jadi norma itu merupakan kaidah hidup gitu, kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat seperti itu. Nah, norma dan keadilan ini sangat penting ya, penting berlaku di kehidupan sehari-hari karena untuk menciptakan kehidupan yang damai, aman, dan nyaman. Kenyamanan bersama seperti itu ya. Nah, mungkin Ibu cukupkan materi hari ini. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk tetap semangat dan dipelajari ulang kembali materi yang telah diajarkan. Jawaban-jawaban kalian juga tadi sudah cukup bagus. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan materi pada hari ini tadi kalian tidak puas gitu ya. Jadi sehingga kalian masih tetap mencari lebih lagi. Dan jangan lupa dikerjakan juga tugasnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, terima kasih. Ini ada absennya nggak Bu ini Bu? Tadi udah di absen manual ya tadi sama Ibu di awal perkuliahan. Lupa saya Bu, maaf Bu. Ya, terima kasih.